Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dan kita carang-carangnya. Di sini dikatakan ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Nah, firman yang bagaimana yang dimaksud oleh Tuhan ini? Ini kerap kali kita tidak mengerti. Firman ini adalah firman yang diwahyukan di dalam hidup kita. Makanya ada ayat dikatakan, kalau tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Kenapa kalau tidak ada wahyu kok liar? Karena orang bertindak seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Kalau ada wahyu, itu ada Tuhan yang menyatakan diri. Pernyataan Tuhan. Kerap kali saya dulu juga katakan, logos harus jadi, maksudnya logos jadi rema itu adalah firman yang umum tetapi menjadi khusus buat saudara. Itu sebetulnya adalah pewahyuan dari Tuhan. Maka dari itu saudara dan saya membutuhkan apa? Wahyu dan hikmat. Dua hal yang saudara harus punya. Coba kita lihat di dalam Efesus, supaya saudara dan saya nanti mengerti hal ini. Kata Rasul Paulus, karena ini penting sekali. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Kita baca mulai dari ayat 15 saja. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Bapa, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, ini masalahnya saudara. Untuk mengenal dia, Yesus, dengan benar. Nah, Yesus itu firman. Firman yaitu Yesus. Jadi saudara dan saya membaca firman, tapi saudara tidak akan bisa mengenal firman itu dengan benar. Karena apa? Karena kerap kali kita itu membaca firman, tapi menurut pikiran kita sendiri, penafsiran kita sendiri. Sehingga hal itu tidak menjadi satu kuasa, suatu pengalaman yang luar biasa pernyataan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa mengenal dia dengan benar. Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu para imam ahli Taurat menyelidiki Alkitab. Sekolah Alkitab menyelidiki Alkitab. Salah satu contohnya adalah Paulus. Tetapi dia tidak bisa mengenal Yesus. Yesus sudah datang, tidak bisa mau terima. Tidak bisa terima. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Satu. Kedua, di dalam Alkitab dikatakan Yesus, Mesias, itu dilahirkan di Bethlehem. Lalu orang Farisi mengenal Yesus, dia orang Nazaret. Dan Yesus disebut orang Nazaret. Sehingga dia berkata, tidak mungkin ini Mesias. Kalau Mesias mesti dilahirkan di Bethlehem. Nah, padahal pada waktu Yesus, Mesias itu dilahirkan, lalu Herodes memberikan perintah membunuh anak-anak sebaya Yesus. 400 anak-anak dibunuh. Jadi menurut akal Yesus sudah turut mati. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa menerima. Maka dari itu, untuk saudara dan saya itu berpengalaman dan mengenal Yesus secara pribadi, mengenal Yesus dengan benar, saudara harus mengalami dewek. Tidak bisa ikut-ikutan. Tidak bisa ikut-ikutan. Makanya saudara tidak bisa bilang, aku belajar dari kamu sih Pak. Kerap kali kan orang kan kepengennya gitu. Saya bilang,
Kamu belajar benar, tapi kamu tidak bisa niru. Sebab watakmu sama watakku beda. Kalau kamu niru aku, gepeng. Sebab apa? Sebab ukuran yang Tuhan ukur buat saya belum tentu cocok buat kamu. Saya dengan istri saja tidak sama. Beda. Cara didik Tuhan sama istri saya sama saya beda. Padahal kumpul terus setiap hari yang berdoa bersama, baca firman, tapi tidak sama cara mendidik Tuhan. Saya orangnya keras. Istri saya orangnya lembut. Kalau istri saya dikerasin, tidak bisa terima. Saya kalau dilembutin, bandel. Harusnya dikeras. Nah, yang mengenal saudara yang benar itu Tuhan Yesus. Maka dari itu, contohnya, kenapa Paulus setelah orang-orang Efesus ini menjadi orang percaya, beriman, kenapa Paulus itu berdoa? Supaya engkau dan saya punya roh hikmat Yesus Kristus dan wahyu. Hikmat yang diminta oleh Paulus itu hikmat Allah. Lah, hikmat Allah itu Yesus. Karena apa? Karena di dalam 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saudara dan saya membutuhkan hikmat Allah itu Kristus. Nah, Kristus itu hikmat Allah menjadi satu kebodohan bagi manusia, tapi buat kita itu adalah kekuatan Allah. Lah, kekuatan ini yang disebut di dalam di dalam Kisah Rasul, kalau nanti Roh Kudus turun, Yesus pergi ke surga, maka kamu akan menerima kuasa. Ya dah? Kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Nah, ini kerap kali orang Kristen itu pikirnya kuasa mujizat, kuasa apa? Salah, saudara. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul. Makanya hidup dengan Kristus itu sebetulnya luar biasa. Saya setelah ngalami baru saya bisa ngerti. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menerima kuasa jadi saksi. Kalau saksi berarti ngalami. Ngalami apa? Yo, ngerti tak? Ngalami apa? Nggak ngerti? Lo ngalami apa? Ngalami firman. Firman menjadi daging. Nyata. Contohnya apa? Tuhan berkata bahwa Allahmu itu Allah yang maha kuasa. No, ya dah? Sakit sembuh. Alami. Ya dah? Itu ngalami. Bodoh jadi pinter. Oh, ngalami. Cacat balik. Oh, ya dah? Watak yang jelek, umpamanya saya diktator, jadi melayani. Ya dah? Tukang merintah, emosional, sabar. Itu kuasa untuk menjadi saksi, artinya kuasa firman mengubah kita. Nah, ini. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 tadi apa? Firman-Ku yang membersihkan kamu. Firman yang bagaimana? Firman itu yang umum menjadi khusus buat saudara dan saya. Yang diwahyukan. Nah, itu pegang. Itu lakukan. Nah, untuk itu bisa jadi, lah ini yang menjadi masalah. Kalau saudara itu doa di dalam kesulitan, terus saudara dapat wahyu melalui mimpi, melalui firman, baca, melalui peristiwa, melalui penglihatan. Nah, yang menjadi kendala itu apa? Ini loh. Roh sudah ada di sini. Pada waktu dia mewahyukan muncul. Bisa berupa suara, suaranya itu melalui ke sini ke otak terus ke gendang, tapi dari dalam bukan dari luar. Ada yang dari luar ke dalam,
ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui mimpi. Nah, demikian pewahyuan itu keluar, yang muncul pertama kali siapa? Pikiran ini menilai. Ini yang menyebabkan penghambat. Saudara tidak ngalami. Saudara yang sudah ngalami pasti ngerti. Jadi kalau ada firman, sebab kalau pewahyuan itu firman itu datang, itu selalu saudara harus tahu. Itu selalu hampir tidak masuk akal. Seolah-olah mustahil. Nah itu. Lebih-lebih didukung oleh hambatan dari pikiran dan daging. Contohnya seperti satu hal yang saya alami. Pada waktu saya tidak punya rumah itu, rumahnya kontrak habis, ya dah. Terus saya berdoa sama istri saya, sama anak-anak, Tuhan kita ini mau pindah kemana? Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah. Nah, kira-kira kalau Tuhan mewahyukan, aku sudah sediakan rumah bagimu. Nah, kira-kira itu terus timbul pikiran di sini apa? Apa? Mana? Terus satu lagi, kapan? Terus 3, bagaimana caranya? Terus 4, mana duitnya? Nah itu yang menyebabkan tidak sampai, saudara. Karena apa? Karena kenyataannya itu tidak ada, duit tidak punya, tidak ada orang datang. Nah itu masalahnya. Makanya kalau sama firman itu saudara mesti ngalami, saya bilang. Lah untuk ngalami butuh waktu. Makanya pada waktu itu saya kurang 6 bulan loh. Sembayangnya itu kurang 6 bulan. Tuhan, aku ini pindah mana? Kontrak, beli, atau dipinjemi? Ya dah. Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah bagimu. Loh, kita kira-kira ayat begitu itu kemungkinannya banyak enggak? Bisa beli, bisa pinjem, bisa kontrak, bisa dikasih, ya itu macam-macam lah. Nah, yang mana? Nah, terus timbul lagi di pikiranmu, kepengennya yang gratis. Lah itu masalahnya. Padahal ada ayat berkata, makanya selalu saya katakan, kalau baca Alkitab itu mesti semuanya. Sebab nanti kalau sudah ada pewahyuan, itu setan juga pakai ayat untuk menjatuhkan kamu. Tapi kamu harus punya pegangan iman yang sama Roh Kudus ini loh. Itu yang paling aman. Jadi dan satu kedua butuh tekad. Makanya saya perlu gini. Kalau mau cepat itu mesti nekat. Lah ini yang tidak punya orang. Hampir orang itu takut nekat. Karena orang nekat itu orang bodoh. Bahasa Jawane ngawur. Glodok. Lah, maka dari itu saudara kerap kali tidak jadi. Tidak bisa cepat jadi. Tapi kalau saudara itu berani mempertaruhkan dirimu, harga dirimu kepada Yesus, semuanya luar biasa. Gitu loh. Harus ada nekat. Sebab Tuhan itu selalu kalau mengatakan, di mana imanmu? Di mana imanmu? Selalu murid-muridnya selalu ngomong, di mana imanmu? Ada badai naik perahu mau tenggelam. Tuhan tolong kita mau mati semua. Di mana imanmu? Loh, ya dah. Di mana imanmu? Selalu gitu. Makanya saya menghadapi suatu kenyataan ya perkara rumah ini. Setelah kurang berapa hari, kurang seminggu belum ada duit, belum ada apa-apa, saya bilang, Tuhan, ini sudah kurang seminggu. Mana? Lalu Tuhan memberikan penglihatan gini. Saya berdiri di atas gunung. Itu ada gunung, ada jurang yang dalam. Lalu Tuhan berkata, dalam waktu singkat, kurang cuma 3 hari. Dalam waktu singkat, kamu harus lari dari sini ke sana. Kalau kamu tidak sampai ke gunung itu, puncak itu, kamu tidak bisa dapat rumah. Wih, lo lucu dah.
6 bulan yang lalu bilang, aku sudah sediakan rumah bagimu. Lah Teres kepepet kok bilang, nggak bisa kalau kue nggak sampai sana. Padahal aku misi di puncak gunung ini. Suruh sampai ke puncak gunung sana. Ini penglihatan. Lalu saya bilang, ya nggak mungkin toh Tuhan. Wong turun saja membutuhkan mingguan. Wong dalamnya nggak kelihatan. Naik lagi berapa minggu. Ya bubar bakal dapat. Aku bilang, lah wong janji ini kok akhirnya jadi ini kayak gini lah. Karena saya itu mengenal Tuhan dengan benar dan saya kenal secara pribadi, saya tidak pernah pusing. Lalu saya bilang, lah bagaimana supaya sampai sana? Oh, langsung tanya. Makanya saya bilang, hidup dengan Yesus itu belajar jujur. Jangan disembunyi-sembunyikan, bilang gini, kamu tuh suka sok lembut. Terus sok baik. Karena ngomongnya bilang, bukankah Tuhan tahu kalau aku lemah? Ya dah. Tak usah gitu. Ya ngomong terus terang gitu loh. Lalu kamu katakan bilang, ya tidak mungkin tuh Tuhan. Dalam waktu 3 hari mau suruh naik turun. Itu terbang piye? Aku bilang itu. Justru disitulah nanti Tuhan tuh ngomong. Nah saya ngomong gitu, Tuhan ngomong gini. Loh, tek berani ya loncat tewe itu. Kan coba. Wis ngerti dek itu jurang dari gunung sana ke gunung sini. Tuhan bilang apa? Nah, dek kowe wani ya loncat to. Hah? Apa? Nah, itu Tuhan suka gitu. Ditantang. Dek kowe wani ya loncat to. Loh. Aku punya apa? Ngomong dek lagi. Dek wani ya loncat to. Loncat. Kowe sing nawari lho ya. Dek aku mati tanggung jawab. Lah, saya karena gini lihat takut, jujur, takut toh. Loncat mlebu jurang kok, takut. Saya mundur merem. Dalam nama Yesus Tuhan, karena suruh loncat saya loncat. Saya ngebut loncatnya, tapi kira mati sekalian. Wah, sak jauh-jauh. Saudara tahu, jatuh loh, jatuh bener. Jangan kira dong kamu nggak jatuh, loncat, tapi cuma 1 meter. Loh kan kaget aku. Loh, kok wis sampai bukan di gunung sana. Karena ternyata dari gunung ini ke sana ada jembatan kaca yang saudara dan saya tidak pernah bisa lihat. Tembus pandem toh. Kaca kan tembus pandem. Jadi kalau ada pewahyuan, kalau Tuhan itu menunjukin secara kasat mata dan pikiran tidak mungkin, kamu ngomong, ya ora mungkin toh Tuhan. Nah, nanti kalau dari Tuhan itu timbul omongan lagi, itu tantangan. Nah, udah wani yang loncat toh. Itu kamu harus jangan pakai pikiran lagi, terjang. Setelah saya bledet jatuh sungguhan bledet. Loh, kok cuma 1 meter? Aku lihat, loh, tak plok. Loh, ada jembatan nih. Wah, ya cepet toh ya. Langsung saya berdiri lari, wurut. 1 jam sampai. Lalu Tuhan bilang gini, lulus. Dan benar-benar saya dapat rumah kurang 1 jam. Rasain gue bayangin. Rumah itu saya dapat kurang 1 jam. Sampai tetanggaku, sampai orang yang ngangkut bilang apa? Pak, ini mau berangkat dipindah kemana? Belum tahu. Oh ngedan. Makanya aku bilang nek kowe jadi orang Kristen ndak dicap gila, wis aja wis urung Kristen lah aku. Benar-benar kurang 1 jam, Saudara. 1 jam. Barang itu sudah dinaik ke trek, naik ke mobil, naik ke songkro. Tukangnya yang mindah kan jago itu, pinter supaya tidak rusak. Mau kemana Pak? Belum tahu. Apa Pak? Belum tahu. Loh, pindah ini mau berangkat kemana? Belum tahu belum. Pak, saya ini kerja 16 tahun. Belum pernah ada orang mau pindah kurang 1 jam kok belum tahu. Kemana? Loh Bapak ini bagaimana sih? Lu memang belum tahu. Ini kita siap berangkat.
Kemana? Nggak tahu. Sampai tetangga saya itu loh marah saudara. Bilang apa? Sombong amat. Ditanyai, Pak dokter mau pindah kemana? Belum tahu. Sombong amat. Mau pindah kok tidak boleh diketahui alamat. Jadi kalau ikut Tuhan, saudara harus ngalami apa? Ejaan, diterima salah. Ngerti tidak? Disalah mengerti. Itu logis. Itu Tuhan. Maka dari itu saudara, kita harus ngalami sendiri. Baru saudara nanti percaya bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Tapi banyak yang ngalami harus apa? Ini loh, kepala ini dipertaruhkan. Lah itu. Tapi kalau mau gitu, mujizatnya tambah gede. Pertaruhannya kepala. Nah, mati berani. Ya, mujizat-mujizat tambah gede. Luar biasa. Engkau akan mengalami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Semua. Saya ngalami. Pada waktu saya di Jayapura, saya mau pulang ke Biak. Nah, itu yang ada itu cuma plane sama perahu. Kapal besar ada, kapal kecil ada. Nah, setelah saya selesai konferensi jadi dokter ini di Jayapura, sore itu ada perahu dari kesehatan, dari Biak, datang. Saudara. Lalu saya tanya, loh kamu kok datang? Perahunya itu besarnya cuma 1,5, lebarnya 1,5 meter kali 6 meter. Pakai Johnson 2. Nah, dia bilang gini, wah kita mau pulang dokter hari ini ke Biak ya. Nah, itu makan perjalanan tuh 6 jam. 6 jam. Nah, kok 6 jam? 6 jam baru di tengah, 12 jam. Nah, pada waktu itu ini tukang kapalnya saudara bilang gini, kita nanti pulang dokter tapi jam 10. Ngapain? Sebab di Tanjung itu jam 12. Tiap jam 12. Itu tiap hari di Tanjung itu. Mesti ada angin berputar. 2 jam. Nah, mereka sudah pengalaman. Dan yang mati di sana itu berapa kapal sudah hancur, hilang sebab masuk. Nah, saya itu orangnya pada waktu itu tidak sadar saudara. Apa itu Tuhan? Apa itu saya? Bagaimana tidak tahu. Cuma saya bisa bilang gini. Saya kepengen pulang jam 5. Apa? Jam 5? Itu persis di Tanjung. Jam 12 dokter. Mati. Saya bisa bilang gini. Tidak. Nanti kita setelah lewat Tanjung, angin ribut baru datang. Mana bisa? Wong ramalan cuaca dan semua mengatakan antara jam 12 sampai jam 2 jangan lewat Tanjung. Karena di situ pasti terjadi badai. Saya pada waktu itu punya wibawa ngotot saudara. Saya bilang berangkat. Kalau mati kan aku ya mati. Kamu punya istri punya anak, aku ya punya istri punya anak. Masa kamu takut? Loh, bukan takut gitu dokter. Kalau mati kan sia-sia di situ. Oh enggak. Kamu kan anak Tuhan. Saya bilang gitu saudara. Kamu anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Kita berjalan di dalam Yesus. Bisa memerintahkan angin ribut seperti Tuhan Yesus. Mundur, jangan datang sekarang. Nanti kalau aku sudah lewat. Nah. Itu orang Irian 4 itu berani saudara. Dia bilang, kalau dokter berani, saya berani. Oke, jalan saudara. Setelah di sana, saya lihat sendiri lah. Itu lihat. Setelah berani gitu, sudah di sana. Awan tuh gelapnya itu, kalau mau ada badai kan kelihatan. Wah, loh dokter sudah datang. Kita berhenti saja dokter di sini. Itu kurang 1 jam loh saudara. Kita berhenti di sini. Sebab itu persis nanti kita di Tanjung. Itu persis di tengah. Muter dokter. Wah aku bilang. Kerasnya loh. Wah dokter belum ngalami sih. Kalau sudah ngalami dokter sendiri ketakutan. Nggak sudah lewat aja lah. Aku minum. Ayo jalan. Saya yang. Wah jalan. Dokter ini kok nekat. Kalau mati. Loh mati bersama lah. Aku minum. Akhirnya jalan saudara. Jalan persis di Tanjung.
Itu awan gelapnya kayak gitu tuh persis di tengah. Saudara tahu, saya dengar anginnya aja ngeri. Awan tuh muter. Wih, pantesan. Ini kalau sampai tanu kan air itu kayak disedot. Oh, pantesan kayak gini. Anginnya tuh. Lah ini perahu kan kecil. Aku bilang, cepet cari teluk. Loh, teluknya itu masih setengah jam, dokter. Ini sudah mulai hujan. Aku bilang, lah dokter tadi nekat toh. Di situ saudara, saya itu benar-benar, makanya saya ngalami bilang, mengikut Yesus itu ngeri-ngeri sedepi dong. Wah, aku bilang, Tuhan, aku sudah tadi ngomong loh ya. Ampun, aku mau mungkin salah, tapi sekarang ini tolongin dong. Saudara tahu, ngirian dibilang, wah tapi ini mujizat dokter. Langsung dia ngomong, tapi ini mujizat dokter. Biasanya enggak hujan dulu gini. Langsung baru hujan. Ini kok hujan dulu, anginnya belakangan. Kemudian sebab kita diberi kesempatan untuk pergi. Setengah jam masuk saudara, belas. Saya di teluk saja. Ini perahu saya naik 1,5 meter, naik turun. Itu di teluk. Sudah nyumput di belakang karang. Itu perahu saya itu 1,5 meter tuh naik turun. Aku bilang kayak gini. Lah ya ini tadi kalau di sana bagaimana dokter? Kita sudah semua di bawah laut. Aku bilang tapi Tuhan kan luar biasa toh. Setelah itu saya baru tahu. Saya bilang Tuhan aku ini kok kurang ajar. Nah kali luar biasa. Tuhan berkata apa? Berpetualangan dengan aku. Saudara, berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Aku ngalami. 1 kali di situ, 1 kali karam kapal, 1 kali mesinnya putus. Pakai perahu itu saudara, 1,5 meter kali 6 meter itu. Mesinnya mati di tengah jalan di lautan teduh. Lalu orangnya itu sama 2 orang toh, ini udah 4, 2 orang sama 2 orang Irian itu bilang gini, dokter, kenapa? Mesinnya putus. Mesin dua-dua putus? Iya. Lah terus? Lah enggak tahu kita ini nanti sampai mana. Itu di tengah lautan teduh itu selam panjang pandangan tuh enggak ada daratan. Bayangin saudara. Aku ngalami. Makanya itu di situ tuh saya enggak takut, saya bisa apa? Bisa ngucap syukur. Saya bilang, kok indah ya malam. Kok bintangnya kok banyak kayak gini. Bagus ya. Enggak hujan, enggak angin soalnya. Bagus ya. Ini kita nanti sampai berapa lama? Lah enggak tahu deh bawa arus kemana. Loh, kamu ini kalau untung ke Guam, ke Filipina. Hah? Ke Filipina. Kamu saya sudah 2 kali dokter ke Filipina. Tapi enak oh dokter, nanti sampai sana terus dipulangkan sama kedutaan, dibayari. Oh, kamu nakut-nakutin, aku bilang gitu. Anda sudah biasa. Tapi aku berdoa gini, Tuhan, aku mohon ngalami kayak Paulus. Kampul-kampul di tengah lautan gini, Tuhan. Sehari semalam loh saudara. Sehari semalam. Enggak makan kelapa muda. Bayangin. Sebetulnya mancingnya itu gampang. Pakai sapu tangan itu ikan tongkol itu langsung disamber. Nah, tapi mau dibakar apa? Mau makan mentahan ya bisa toh ya. Akhirnya kelapa muda terus saya makan nih. 1 hari 1 malam. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, aku mau turne ke Numpor. Ini kalau tidak sampai ke Numpor ya aku kemana ini Tuhan, hilang. Istriku nanti bingung. Saudara, Tuhan tidak ngomong gini, jangan takut, jangan khawatir, enggak. Tuhan ngomongnya apa? Tenang aja. Aku ya bilang, tenang aja. Sehari semalam saya, besok pagi-pagi, orang Irian 2 ini sampai bilang gini, loh kok ajaib? Kenapa? Loh lah itu Numpor. Bangun-bangun kita orang 3 ini karena mau apa kampul-kampul ya tidur terus. Akhirnya, loh lah itu Numpor. Loh kok kamu tahu? Ya itu Numpor. Loh kok kita bisa sampai situ? Nggak ada harus ke situ dokter. Angin nggak ada. Malaikat Tuhan dorong.
Nah, sampai aku bilang gitu. Ajaib ya. Iya, ngalami saya bilang bersama dengan Tuhan. Saya ngalami, saudara. Makanya kalau saya baca Alkitab ini saya bilang gini, Tuhan, aku kepengen ngalami. Mau ngalami? Mau ngalami? Amin. Mesti punya iman loh ya. Punya Yesus. Kalau kamu tidak punya Yesus, kamu gepeng. Sampai mana nanti? Maka dari itu Tuhan Yesus berkata apa? Firman-Ku yang membersihkan kamu. Jadi kamu akan mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menjadi saksi. Satu. Kedua, peringatan ini kamu harus perhatikan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara harus ingat. Dan itu mesti mbok omongkan sama jiwamu. Jiwamu mesti mbok omongin. Sebab yang menjadi penghalang yang pertama adalah jiwa. Yang kedua adalah daging. Kamu harus ngomong sama jiwamu setiap saat. Kamu bisa apa? Di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang dikatakan, perkatakan firman Tuhan setiap saat. Perkatakan firman Tuhan setiap saat. Itu sebetulnya permulaan daripada apa? Brainwash. Orang komunis, kalau mau mendidik laskarnya, saudara tahu apa? Di brainwash. Tidur siang malam di suara perintah itu harus taati perintah, taati komandan. Itu saudara harus brainwash. Perkatakan firman. Ini ada orang waktu kecil terjadi pendarahan otak. Jadi rada aneh. Lalu dia bertobat. Setelah bertobat dikatakan sama hamba Tuhan itu, ambil ayat-ayat penyembuhan. Omongkan terus. Lalu itu ditip. Setiap hari tidur bangun didengerin terus ayat kesembuhan Tuhan. Saudara tahu apa terjadi? Satu saat dikeplok Tuhan. Kepala itu dikeplok Tuhan. Dia bilang, aku sedang dengerin Pak. Sedang serius gitu. Wah aku dikeplok Pak. Belakangku ini dikeplok orang. Plak. Tak pikir. Wah jengkel dong pikir. Loh ngajak sepanengnya dikeplok. Dia bilang, tidak ada orang. Langsung takut saya Pak. Tapi sejak itu saya mengalami kesembuhan total. Pada waktu saya berdoa saya baru tahu. Yang ngeplok aku itu Tuhan. Karena otakku ini yang sudah berubah. Keplokmu. Plus. Ngerti? Jadi Tuhan tuh mau nih nyembuhin kamu itu jangan dengan caramu. Aneh-aneh. Gak bisa ngerti. Di samping itu kamu tidak akan tahu. Loh kok aku kok mampu. Loh aku kok bisa. Mengapa? Bagaimana? Tidak akan tahu. Makanya jangan mulai mikir, mulai membatasi. Tugas saudara adalah begini. Caranya supaya ada beberapa hal. Nah, hal yang pertama di brainwash tadi. Dengan firman katakan. Memperkatakan firman. Terus. Itu jadi satu. Yang kedua. Kamu berimani. Ya, berpikir positif. Aku yakin. Dengan sebisanya melakukan firman. Itu butuh waktu yang lama. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga itu hanya kamu duduk diam, baca firman, lalu berdoa, tanya Tuhan maumu apa. Tunggu pewahyuan dari Tuhan. Itu yang paling cepat. Tapi manusia, kekristenan paling enak, paling seneng adalah ngimani. Kepengen aku tak imani. Nah, ya, itu 75% gagal dan kebanyakan kecewa. Lebih berhasil memperkatakan firman. Firman itu jadi iman. Tapi yang paling cepat adalah tanya Tuhan Roh Kudus mau apa, dapat wahyu. Jadi, ini cara-cara yang saudara dan saya itu harus lakukan. Mengapa? Karena Tuhan di sini berkata,
jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja kamu dapat. Yang dikatakan Tuhan itu adalah tingkatan penyerahan yang total. Jadi kalau engkau di dalam aku, kata Yesus, berarti kamu menyerahkan diri di dalamnya Yesus, Yesus yang menetapkan. Nah, itu penyerahan yang total. Itu sebetulnya iman yang bulat. Itu. Penyerahan total itu iman yang bulat. Itu beda dengan masa bodoh. Kalau masa bodoh itu dosa. Sebab saudara tidak percaya. Tapi kalau penyerahan total itu percaya bahwa Tuhan pasti bertindak buat saya. Dan aku mengucap syukur senantiasa. Biarpun apa yang kamu lihat, kamu dengar tidak menunjang. Makanya Tuhan Yesus berkata, untuk itu kamu harus ngalami. Nah, saya ngalami saudara. Alami setiap firman alami, setiap firman alami, setiap firman alami. Akhirnya saya bilang, wah ternyata percuma kalau saya tidak menyerah sama Tuhan. Udah, makanya kalau sakit, kalau menghadapi kesulitan, selalu saya ngajar saudara bagaimana? Begini. Kamu di dalam sakit, kalau kamu sakit, kamu berdoa. Tuhan, aku sakit. Ini pasti aku berbuat salah, dosa. Nah, mari Tuhan Roh Kudus tunjukkan dosa-dosaku. Ingatkan dosa-dosaku. Nah, nanti pasti kalau saudara itu sabar, tenang, percaya, pasti diingatkan. Tidak mungkin tidak diingatkan. Karena Tuhan itu luar biasa. Kan tadi pagi ya saya katakan di dalam Yeskiel 36 berkata toh, ada waktunya nanti aku akan mencurahkan air jernih untuk mentahirkan kamu. Dan rohku akan ada di dalam batinmu. Dan kalau kamu bertanya kepadaku, aku jawab. Kalau kamu mencari aku mendapatkan aku. Jadi itu janji Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara, buat saudara, makanya hari-hari ini belajarnya adalah dari sudut saudara. Sebab biasanya dari sudut Tuhan. Dari sudutnya Tuhan itu adalah Tuhan memberi. Tapi dalam hal ini firmannya beda. Sudahkah kamu siap menerima berkat Tuhan? Jadi tergantung kamu. Makanya hari-hari ini belajarnya ditekankan selalu kamu siapkan, kamu siapkan, kamu siapkan, kamu siapkan. Yang pertama adalah kamu mau. Itu yang pertama. Meskipun kamu sadar kamu tidak mampu, tetapi kamu mau. Satu. Kedua, tunggu waktunya Tuhan. Ketiga, berikan Roh Kudus yang berkarya. Nah, itu sebetulnya yang nanti berkarya kalau dia menyuruh kamu pewahyuan. Tuhan memberikan pernyataan, itu lakukan. Mesti jadi. Maka dari itu di dalam Mazmur 91 kita baca. Ini yang Tuhan mau di dalam kamu. Nah, ini Mazmur 91. Ayat yang ke-14 dan 15. Nanti setelah ini saudara dan saya praktek. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu bagaimana? Orang yang hatinya melekat sama seseorang bagaimana? Coba. Ayo, coba. Piye, hati ini melekat tuh piye? Cinta. Ya toh? Terus pikirannya itu orang itu terus enggak? Nah, sampai tidur pun kebayang-bayang. Nah, ya toh? Ya toh? Nah, isane piye mbek Tuhan isak gitu piye? Isane piye? Sebab Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, itu luar biasa saudara. Ini firman ini itu pernah dikatakan sama Tuhan sama saya. Saya pada waktu sembahyang, saya ngomong gini.
Ngomongnya gini sudah. Tuhan, aku ini kok enggak melakukan apa-apa buat kamu sih Tuhan. Aku tuh sampai sekarang Tuhan belum melakukan apa-apa sama kamu. Lah sing tak lakuke itu cuma yang aku dengar aku ngomong sampai ke. Aku dengar tak lakuke. Jadi yang melakukan itu bukan saya toh. Saya cuma dengar terus dia yang melakukan di dalam saya. Jadi aku ini melakukan apa? Aku ngaku ini kayak robot. Aku bilang, Tuhan aku kok tidak melakukan apa-apa buat engkau sih. Dia ngomong ayat ini saudara. Makanya saya bilang, pewahyuan ini itu penting. Sebab dengan kamu tahu firman ini dinyatakan buat kamu, kamu tahu kedudukanmu di hadapan Tuhan. Ya toh? Kalau Tuhan yang ngatain mengomong baik kowe, sungguh hatimu melekat kepadaku. Loh, Tuhan sing ngomongan aman. Adik kowe sing ngomong yo diragukan, perlu dipertanyakan. Sebabnya cintamu itu biasanya cinta sementara. Tuhan sing ngomong, itu Tuhan ngomong be aku gini. Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentengi. Loh, ayatnya ini. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Loh. Orang cinta itu kan mepet dan ngelekat terus. Lalu bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berarti hidup di dunia ini penuh kesesakan enggak? Ya, jadi kalau ikut Yesus itu jangan bilang enggak ada kesesakan. Siapa bilang? Wong di sini dikatakan, aku akan membentengi. Berarti serangan banyak enggak? Banyak. Aku akan meluputkannya. Berarti ada tantangan demi tantangan. Lalu dia berkata apa? Kalau dia berseru, aku jawab. Aku akan meluputkan kamu dari kesesakan. Berarti kamu dipepet-pepet terus enggak? Iya, jadi dipepet ya. Berseru. Mesti dilepaskan loh. Dan memuliakannya loh. Pada akhirnya. Jadi prosesnya itu gini saudara. Ikut Tuhan. Itu pertama. Ya. Kamu bertobat. Kamu itu harus kamu melakukan firman. Dan baca itu penyangkalan diri itu. Yang pertama, langkah yang pertama adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu kamu diharuskan enggak? Dipaksa enggak? Nah, itu. Jadi baca firman susah, ngantuk. Ya toh? Tapi mesti dipaksa. Harus dipaksa. Karena itu kewajiban. Jadi saudara, nah kewajiban ini selesainya kapan? Kalau sudah berubah menjadi kebiasaan. Taunya bagaimana? Kalau tidak baca, tidak enak. Rasanya utang. Nah, itu sudah kebiasaan. Kewajiban selalu berat. Ngantuk. Aduh, belum selesai lagi. Utang. Ya toh, kerap kali kan utang. Iya toh? Pasti kerap kali utang itu iketan loh. Jadi yang pertama itu kewajiban, ini mesti dilolos menang, sudah berubah menjadi kebiasaan, ini menang sampai berubah menjadi kesukaan. Baru itu yang Tuhan bilang ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, cara yang saya pakai, yang selalu saya berhasil. Saya kalau khawatir, umpamanya saya ngewatirin siapa? Istri, anak, ya lah, khawatir. Kamu mesti ngomong di jiwamu. Kue khawatir itu kue sopo. Jawabmu mesti bagaimana? Ya ora iso apa-apa. Lah ya ta? Contohnya, kue utang. Utangnya kakean. Terus cari kreditan, cari mana-mana ndak cukup. Terus kue mikir ndak? Takut ndak?
Takut. Terus kamu ngomong mbek jiwamu piye? Kowe takut isa apa? Jawabmu piye? Ya ora iso apa-apa. Lah nek ora iso apa-apa kok mbok pikiri nggo apa? Loh, bener enggak? Jadi ngomong derek. Mbok dianggap wong edan ya ben. Tapi itu adalah cara menyangkal diri untuk jiwamu tunduk kepada Roh Kudus. Jadi kalau aku khawatir selalu bilang, kowe kok khawatir itu kowe sapa? Ora iso apa-apa ya wis aja khawatir. Nah, terus biasanya timbul, lah nek kecelakaan piye? Nah, seandainya kecelakaan, kowe iso apa? Ya ora iso apa-apa. Lah ya wis. Lah nek mati piye? Lah seandainya mati sungguhan, kowe iso apa? Ora iso apa-apa. Ayo wis. Lho betul enggak? Betul enggak? Lah wong yang Tuhan bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Lah wis piye? Kalau dia maune gitu, wis apa? Lah tidak iso apa-apa ya wis to ya. Hal mbok ya nyenengke Tuhan ning ngucap syukur ya wis to mesti dadi yo. Karena Tuhan yang akan melakukan di dalam kamu. Ngerti tidak? Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, dan saudara melangkahnya begini. Nah, ini nanti saudara kan tahu. Saudara punya kesulitan sendiri-sendiri ada toh? Ada toh? Ada. Sawangnya ada toh? Tadi siang saya bicara tentang sawang. Kotoran itu ada, ya toh? Nah, tetapi tadi siang ada penglihatan bahwa buah-buah anggur itu besar-besar sudah disiapkan buat kamu. Betul lah? Nah, itu tandanya bahwa kamu akan menerima itu buah. Tapi buah itu yang kamu terima menjadi benih. Ngerti? Jadi jangan, wah aku sudah terima. Terus dong itu mbok anggap satu-satunya yang tidak bisa. Itu benih. Nanti dari situ tumbuh. Nah, cuma aku tidak tahu anggur ini ono isine ta. Sebabnya Tuhan tadi di situ ngomong be aku gini, nanti sore bukan air anggur. Aku mau supaya tiap anakku menerima buah anggur seperti yang dilihat oleh hambaku. Aku mau memberi mereka itu buah, bukan air anggur. Jadi tidak perjamuan. Loh, kok aneh meneh aku bilang. Nah ini tadi dia bilang ini merupakan benih yang Tuhan berikan. Benih apa? Benih kekuatan, kemampuan, kuasa yang Tuhan berikan untuk kamu dapat menjadi saksi. Ngerti saudara? Nah itu nanti terserah kamu. Kalau ada isinya mbok telen. Tak suka. Kamu sembayang dewek-dewek, aku terus nggak ngerti. Cuma aku ngerti ini itu benih. Lah benih kan mesti ono sini tumbuh ya tuh. Lah tak telan ya ben tumbuh. Nah, saya tidak tahu terus terang. Tapi Tuhan ngomong begitu. Saya kerap kali itu Tuhan itu aneh-aneh. Aku bilang gitu. Selama saya melayani 20 tahun belum pernah hari seperti hari ini suruh makan buah anggur. Tak pernah. Wah, aku sampai muni aneh-aneh sih Tuhan. Ya bentah. Aku mau ning nino. Ya wis sukamu lah aku. Sebab saudara, saya ngalami semua. Di Jakarta waktu seminar itu aneh lagi aku bilang. Tuhan bilang, "Aku mau orangnya 2000 loh, saudara." Tuhan bilangin, "Aku mau besok mereka kasih roti bakar." Buat apa? Mereka akan aku beri roti seperti waktu Elia mau berjalan. Dia tak kasih makan roti bakar supaya mereka kuat menghadapi perjalanan yang begitu berat. Ya wes, aku cuma nurut toh. Aku bilang, besok nyediain kue roti. Pokoknya roti bunder-bunder bakar tapi. Loh, itu model apa? Panggang. Roti bakar roti panggang tuh ya. Dipanggang. Pokoknya bunder-bunder. Cari kue gawe. Oh ya ada. Langsung yang bilang, oh ada. Gonku ada.
Tak pesen 2.000 bisa. Wes, beri. Saudara tahu? Setelah itu diberikan, belakangan baru orang pada bersaksi. Ada satu ibu kaya raya. Dia bilang, waduh Pak, saya sampai sekarang nggak tahu namanya. Cuma dia ngomong sama saya. Saya dijemput pada waktu saya khotbah di tempat lain, bilang, loh, saya dijemput pakai Mercy-nya yang baru, terus saya bilang, waduh Mercy ini, aku mau saksi kok Pak. Kenapa? Aku khususnya yang jemput kamu karena mau saksi. Kenapa? Setelah saya menerima roti itu Pak, waduh Tuhan luar biasa. Kenapa? Seminggu kemudian saya menghadapi musibah yang kalau itu dulu hancur rumah tangga saya. Berantakan Pak. Kenapa? Suamiku punya simpanan tahunnya ketahuan. Udah lama lagi. 8 tahun. Terus saya terima telepon Pak hari itu. Siapa? Mau cari siapa? Cari suamiku. Apa ngomongnya? Suamimu namanya siapa? Suamiku. Loh. Di situ luar biasa. Saya nerima telepon itu kok tenang. Ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Saya bisa lembut melayani dia. Sampai akhirnya saya temuin. Suamiku tak temuin. Tak temuke, bertiga konferensi. Lalu suami saya bilang, saya bilang, aku tidak berani ngomong mah. Sebab aku tahu, kalau aku ngomong, rumah tangga kita mesti hancur. Nah, kenapa? Kok sampai aku tahu? Kalau kamu sudah tahu, berarti waktu Tuhan. Suaminya anak Tuhan juga loh. Jadi jangan kaget. Loh, itu kelemahan loh. Dulu saya juga punya kelemahan kayak gitu. Jadi itu kelemahan saudara. Tapi yang penting kan pertobatan, betul tak? Lalu pada waktu itu suaminya bilang, aku bertobat toh Pak, Mah. Dan saat seperti ini memang aku sudah berunding sama dia. Aku mau lepaskan dia, aku mau kasih bagian dia. Tapi aku mau dengan engkau saja. Tuhan, dia bilang, Tuhan luar biasa. Atur begitu rupa Pak. Saya bisa tidak sakit hati. Malah saya bilang, ya sudah. Kamu sayangi dia, kasihin dia. Sudah dilepaskan dan diberi bagian. Supaya dia bisa menikah. Dia bisa berumah tangga. Kamu tetap sama saya. Suaminya sampai nangis-nangis. Sampai kayak begitu. Sejak kapan mah? Kowe itu kok bisa punya hati kayak begitu? Penuh pengampunan, penuh pengertian. Kok kuat ngadepi kayak gitu? Enggak jengkel, enggak marah. Dia bilang, sejak itu Pak, rumah tangga saya dikembalikan seperti bulan madu pertama. Kasih yang mula-mula mengalir kembali. Saya malah merasa bahagianya luar biasa. Padahal kalau dulu Pak, oh jangan tanya ini, sudah tidak bisa terima ini Pak. Ini macan betina ini. Loh, lalu dia bilang, itu kalau tidak Tuhan dan saya alami sendiri, tidak percaya bahwa apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Semua yang disediakan Tuhan suatu anugerah buat engkau dan saya.